Salam sehat semua. Renungan firman Tuhan pagi ini mengenai kasih Bapa Sorgawi. Kita baca Yeremia pasal 31 ayat 2 dan 3. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Allah adalah kasih. Oleh sebab itu, Allah sangat mengasihi umatnya. Sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih-Nya yang berlimpah, kita juga harus mewartakan kasih Tuhan kepada sesama kita, agar semakin banyak orang yang dapat menikmati kasih Bapa Surgawi. Matt Dehan berkisah tentang seorang sosiolog yang menulis buku tentang berbagai kesulitan perkembangan anak di keluarga besar. Yang memiliki 13 orang anak. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, ia melanjutkan lagi pertanyaan. Apakah semua anak patut mendapat kasih serta perhatian penuh dan tidak terbagi dari seorang ibu? Ibu ini menjawab, tentu. Sekarang pertanyaannya, anak manakah yang paling ibu kasihi? Tanyanya. Ia berharap mendapat jawaban yang bertentangan dengan pernyataan ibu tadi. Apabila ibu ini menyebutkan satu nama atau beberapa nama anaknya, berarti ia memiliki kasih yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Ia berbagi kasih, bahkan mungkin ia pilih kasih. Tetapi ibu itu menjawab, anak yang sedang sakit sampai ia sembuh, dan anak yang sedang pergi sampai ia pulang. Jawaban ibu itu mengingatkan kita pada kisah saat para pemimpin agama di zaman Yesus marah karena Yesus begitu memperhatikan orang-orang yang berdosa. Kemudian Yesus bercerita tentang perumpamaan. Gembala yang meninggalkan 99 ekor dombanya untuk mencari seekor domba yang hilang. Di dalam Lukas 15 ayat 4. Juga wanita yang mencari sekeping mata uang dirham yang hilang. Di dalam Lukas 15 ayat 8. Juga bapa yang bersukacita dan berpesta ketika anaknya yang suka melawan dan beberapa lamanya sebagai anak yang hilang sekarang sudah pulang. Di dalam Lukas 15 ayat 22 sampai 24. Yesus menceritakan perumpamaan itu untuk menekankan kasih Allah bagi orang yang terhilang dalam dosa. Bagaimana pesta besar tanda sukacita diadakan ketika ada yang hilang telah ditemukan kembali. Allah memiliki kasih yang lebih dari cukup untuk diberikan kepada semua orang. Selain itu, mereka yang baik
dalam tanda petik, dan tidak tersesat dalam tanda petik juga menerima kasih Bapa sama banyaknya. Dengan mereka yang diberi perhatian khusus, mari belajar kepada Guru Agung kita untuk memahami kasih Bapa dan belajar mengasihi sesama manusia. Yesus rela mati bagi sebuah orang yang berdosa. Sekarang pertanyaan, apakah kita juga memiliki kasih dan belas kasihan terhadap orang yang berdosa atau terhilang? Setidaknya ada 3 hal yang sudah Allah lakukan sebagai wujud kasih-Nya kepada kita. Yang pertama adalah karya penebusan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang sering kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah, sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita semua dari perbudakan dosa, agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rinto Harahap, seorang pencipta lagu pada era 80-an, telah menciptakan lagu yang cukup populer dengan judul Ayah. Kata-katanya, di manakah akan kucari? Aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu. Untukmu aku bernyanyi. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah aku. Aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Lihatlah, hari berganti hari, namun tidak seindah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu. Untukmu aku bernyanyi. Lagu ini menyiratkan kerinduan seseorang yang mendalam akan figur ayah yang sudah tidak ada. Kita sebagai orang berdosa adalah orang-orang yang telah terputus hubungan dan tidak mengenal lagi Bapa kita yang sejati, yaitu Ia yang menciptakan kita. Setiap momen Natal, kita terlalu dalam hingar-bingar tentang kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita juga sering terlarut dalam kisah penderitaan Kristus yang mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Namun seringkali kita melalaikan tentang bagaimana anugerah tersebut dapat datang dan diterima oleh orang yang berdosa seperti kita. Ya, Yesus telah datang dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, sementara Ia hendak menyatakan kasih Allah Bapa kepada kita. Ia ingin memulihkan hubungan kita dengan Bapa, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yatim yang hanya dapat merindukan kehadiran ayahnya. Kristus adalah karunia dan pernyataan kasih Bapa atas kita, umatnya,
yang percaya kepadanya. Dialah pintu yang membuat kita dapat datang kepada Bapa. Inilah Injil atau kabar baik yang sesungguhnya, bahwa ada Bapa di surga yang menyerahkan anaknya demi menebus umatnya agar mereka beroleh hidup yang kekal. Dengan kita menyadari dan senantiasa mengingat akan kasih-Nya atas kita, sudah sepatutnya kita senantiasa memiliki hati yang bersyukur dan mewartakan kabar baik ini kepada semua orang agar mereka juga dapat menerima anugerah yang sama. Kemudian hal yang kedua yang Allah Bapa lakukan adalah pemeliharaan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebagai bukti kasih-Nya, Allah bukan hanya menebus kita dari ikatan dosa, tetapi Allah juga berjanji untuk memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu, seharusnya kita tidak perlu khawatir akan apa yang akan kita makan atau apa yang kita pakai, selama kita mau berusaha dan mendahulukan kehendak Bapa. Pernahkah kita merasa dalam masa-masa terendah dalam hidup kita, di mana kita memiliki banyak pikiran mengenai berbagai masalah kehidupan yang menghimpit kita dari hari ke hari? Seakan-akan masalah datang bertubi-tubi, namun kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana jalan keluarnya. Kesaksian seseorang mengatakan demikian. Saya pernah mengalaminya beberapa tahun yang lalu. Seakan-akan hari depan saya menjadi gelap, dan saya tidak berani berpikir apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi esok hari? Tidak ada lagi semangat hidup, dan saya sudah hampir menyerah. Namun, tiba-tiba Tuhan membawa saya pada masa sekarang. Ternyata masalah yang dulu saya anggap demikian rumit terselesaikan juga oleh campur tangan Tuhan, dan saya masih berdiri tegak hingga hari ini. Jika dipikir kembali, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya masih bisa berdiri di titik ini. Secara akal manusia tampaknya mustahil, namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia menyelesaikan setiap masalah yang ada satu persatu dengan cara yang terbaik, dan pertolongannya tidak pernah terlambat bagi kita. Tuhan acap membela kita, membawa kita kepada situasi buruk yang diizinkannya terjadi. Semuanya seperti di luar kendali dan kemampuan kita sebagai manusia. Kadang membuat kita dilanda ketakutan dan kekhawatiran begitu rupa
hingga akhirnya kita berserah. Di sanalah kemudian Tuhan mengajar kita bahwa pemeliharaan yang sempurna justru muncul pada saat-saat demikian. Dalam kondisi dan situasi apapun dalam hidup kita, percayalah bahwa pemeliharaan Bapa atas hidup kita sempurna dan lebih dari cukup bagi kita. Dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 26, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Datanglah kepadanya dan nantikanlah janjinya tergenapi dalam hidup kita. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita pada akhirnya akan membawa kemuliaan bagi namanya. Sekarang hal yang ketiga yang Tuhan Bapa lakukan kepada kita adalah rancangan masa depan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seorang bapa yang baik tentu saja akan memikirkan dan merancang masa depan anaknya yang terbaik. Demikian pula dengan Bapa di surga. Kita menyatakan semua rancangan hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, karena Allah begitu mengasihi kita. Jika saat ini Anda sedang mengalami pergumulan atau hal berat yang menekan hidup Anda, percayalah, masa depan Anda akan cerah di tangan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong Anda tepat pada waktunya. Negara Jepang adalah negara yang terkenal dengan sebutan negeri matahari terbit. Tidak heran kalau banyak orang Jepang yang memegang keyakinan bahwa menyongsong dan melihat matahari terbit yang pertama kali pada awal tahun atau disebut Hatsu Hinode memiliki aspek supranatural. Berdoa pada saat matahari mulai muncul di ufuk untuk pertama kali pada tahun yang baru diyakini oleh masyarakat Jepang akan memberi keberuntungan. Khususnya jika dilakukan di tempat-tempat yang pemandangan matahari terbitnya sangat indah, sehingga banyak orang bepergian ke gunung atau ke pantai menunggu terbitnya matahari dan mulai memasuki tahun baru dengan semangat yang baru. Ritual tersebut merupakan harapan. Namun, apakah harapan tersebut benar-benar menjadi sebuah kenyataan? Ternyata
tidak semua harapan menjadi kenyataan. Bahkan kadang sebaliknya, terjadi malapetaka atau kesengsaraan yang datang. Bulan Oktober 2019, wilayah Jepang bagian utara dilanda badai Hagibis yang menewaskan 9 orang dan 15 orang dinyatakan hilang. Ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia, bangsa Israel sedang ditawan di pembuangan negeri Babel, mengalami kehidupan yang tidak baik, diperlakukan sebagai budak, pekerja rodi, dan tawanan yang tidak memiliki hak seperti layaknya orang merdeka. Betapa keadaan itu pastinya sangat memprihatinkan, bahkan sangat menyedihkan. Dalam keadaan itu, Allah memberikan janjinya bahwa satu hari kelak umat pilihan Tuhan akan bebas dan mengalami hidup yang diberkati. Allah menjamin masa depan penuh harapan bagi umat pilihannya dan bukan rancangan kecelakaan. Pada saat Nabi Yeremia juga, Allah mengembalikan bangsa Israel ke tanah perjanjian dari pembuangan di Babel dan mulai membangun lagi Yerusalem. Apakah kita masih bimbang atau ragu untuk percaya janji Allah? Mari dengan tegas kita semua mengambil keputusan untuk mempercayai Tuhan yang berjanji memberikan hari depan yang penuh harapan. Amin.